pantai tak akan goyah gelora cinta. Pemirsa, Inka Christy hadir di studio Rumpi hari ini. Kemarin saya pergi ke Malaysia mencari Ami Search. Apakah saya ketemu apa yang saya search? Tapi yang jelas ada satu perempuan lagi yang datang ke sini. Dia dulu adalah seorang rocker juga, tapi sekarang lebih sibuk goyang donat dan jualan keripik. Ada Irma Darmawangsa. Dua-duanya akan kita rumpiin di Rumpi No Secret. Semuanya, saya Karos. Ini kan senang sekali mengabulkan permintaan-permintaan yang bisa kita kabulkan ya. Salah satu yang request kemarin di Instagram saya adalah Inka Christy dong diundang, dan sudah hadir Inka Christy. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu profilnya Inka Christy seperti apa yang berikut ini. Rini Ceris Hartono atau yang akrab disapa Inka Christy lahir di Denpasar, Bali 20 Januari 1973. Sejak kelas 4 SD, putri pasangan S. Suharyono dan Krimiati ini sudah mengembangkan bakat menyanyi dengan mengikuti festival menyanyi lagu pilihanku, program asuhan Ibu Fat, dan menjadi juara pertama 3 kali berturut-turut. Kemampuan bernyanyi Inka diasah oleh Jajat Paramore bersama-sama dengan almarhum Nike Ardila. Sebelum mematenkan dirinya dengan nama Inka Christy, Inka dulu masih menggunakan nama Rini CH di setiap manggung. Bungsu dari 4 bersaudara ini langsung dikenal ketika debut pertamanya berduet dengan penyanyi Malaysia Ami Search lewat tembang Cinta Kita di tahun 1991 yang meledak di pasaran. Bicara soal asmara, Inka yang kini sudah menginjak usia 43 tahun masih nyaman sendiri. Benarkah dirinya adalah seorang yang begitu selektif dalam memilih pasangan? Seperti apa tipikal pria idaman Inka? Dan benarkah sejak berhijab Inka tak pernah sepi job? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, buat kalau ini kayak udah berapa tahun yang lalu sih itu? Enggak, itu infonya dari mana? Internetnya salah semua tuh. Salah semua yang mana tuh? Yang mana yang salah? Semuanya lahirnya salah. Udah gitu lahirnya di Bali salah. Enggak, aku lahir di Bandung. Di Bandung. Oh iya, depannya sama-sama B. Nanti dibenerin tuh Wikipedianya, nggak benar. Terus aku belum 43 tahun. Berapa sih kamu? Baru mau 40. Oh, baru mau memasuki 43. Nanti Desember ya? Nah, belum. Berapa? Aku lahiran 75. Oh, 75. Baru mau 40 ini berarti ya. Oh, masih awet muda kalau kelihatannya. Aku pikir 17 ya. Iya, benar ya semua. Tapi itu nggak lahir di Bali, aku asli di Bandung. Aslinya di Bandung. Oke, ini buat barangkali yang udah pernah lihat zaman dulu tuh tahu lagunya seperti apa. Tapi anak-anak muda kan nggak tahu seperti apa hitsnya duet antara Inka Christy dan Ami Search, ya kan? Kita mau lihat lagi ya. Boleh, ini adalah Inka Christy umur waktu 15 tahun mau ke 16-15 tahun. 15 tahun ya, seperti inilah. Saya nggak nyangka kalau dulu tuh dia nyanyi ini umur 15 tahun. Kita lihat bersama. Ini dia video klipnya. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Kamu umur 15 tahun itu duet sama Ami Search. Ami Search udah umur berapa waktu itu? 32 tahun. 32 tahun. Jadi kamu nyanyi apa, Om? Iya, abang sih sebenarnya kalau di Malaysia kan biasanya kalau manggil Lebih kakak tua. itu kan ke perempuan. Jadi waktu kalau itu laki-laki pertama abang. kali ketemu sama Bang Emi, saya manggilnya kan kakak, dia ketawa. Kakak itu perempuan, saya tidak perempuan. Walaupun rambut saya panjang dan keriting ya.
saya abang gitu. Masih suka kontak-kontakan nggak sih sama Ami Search? Masih. Terus kan kemarin kita cari loh di Malaysia, rumahnya Ami Search di mana sih, kita search. Lagi sibuk apa Ami Search? Ami Search tuh kalau nggak salah sedang mempersiapkan untuk konser. Oh, dia mau konser. Kapan dia mau kesini lagi? Duet lagi sama kamu? Katanya rencananya dari pihak sana memang kan semenjak dari kita duet itu belum pernah mengadakan konser berdua. Iya, jadi memang banyak permintaan. Inka mau konser sama Emi itu sedang sekarang lagi dibicarakan. Gimana rasanya anak umur 15 tahun ya duet sama yang udah 32 tahun terus dikit nyanyi bah gitu kan. Sebenarnya sih waktu itu pas lagi syuting itu aku jujur aja itu diajarin sama istrinya beliau untuk beradegan misalkan ada agak sedikit dekat gitu. Bisa Inka yuk lebih dekat ya sama abang biar kelihatan lebih mesra. Itu yang ngajarin istrinya gitu karena aku belum tahu gimana caranya ini jalan kurang mesra cut lagi gitu. Jadi berapa kali 15 tahun. Iya namanya belum kenal laki lah. Oh, masa sih? Iya. Terus jadi kamu harus didandani laki juga. Kenal, cuman kan belum kenal. Belum ada perasaan apa-apa gitu ya. Kan itu kan ada adegan yang memang harus bergandengan gitu. Itu gemeteran ya, aduh sampai keringet tuh sampai bercucuran. Aslinya asli nggak bohong. Ada secret. No secret benar-benar jujur. Jadi mungkin kemungkinan nanti akan dibuat lagi ya kamu duet sama dia. Rencananya mungkin lebih ke konser karena lebih banyak yang meminta konser. Karena kangen. Iya. Kayak apa dia sekarang ya? Sekarang ini kalau nggak salah pernah panjang lagi, botak lagi, panjang lagi gitu. Ini fashionable kalau buat rambut ya kayaknya ya urusannya ya Ami Search itu ya. Saya nggak bisa dibotakin soalnya. Oke, nah ini kita sekarang mau verifikasi artikel. Jadi Inka Christy ini baru seminggu ya pulang menunaikan ibadah haji. Oke. Pada saat kamu beribadah kemarin haji gitu, ada nggak sih doa khusus yang kamu panjatkan yang ingin mudah-mudahan dikabulkan sama Allah? Yang satu jelas permintaannya adalah sehat. Yang lain-lainnya biasa. Apa tuh? Ya pastilah wajar seorang perempuan menginginkan pasangan. Oh, supaya enteng jodoh. Amin. Oke, ini ada artikel. Nih, alami mimpi mistis Inka Christy putuskan berhijab. Ini kita agak flashback ya, karena kalau saya baca di artikel kalau nggak salah, ini waktu itu kena mah akut banget. Betul. Masih mah akutnya? Enggak, sekarang alhamdulillah udah sembuh karena itu di tahun awal 2009 aku kena mah akut itu sampai istirahat total tuh nggak nyanyi, nggak apa itu 2 tahun. 2 tahun gak nyanyi, gak apa. Terus apa yang terjadi waktu itu? Kamu katanya mengalami mimpi. Mimpinya waktu itu memang ya itu mungkin teguran bagi Inka waktu itu memang sebetulnya mau menunaikan ibadah haji itu tahun 2008. 2008 kemudian udah terasa mulai sakit mual dan sebagainya. Akhirnya keluarga yang berangkat dan Inka sendiri sakit itu dalam keadaan keluarga sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Kamu malah sendiri? Inka di rumah sakit gitu waktu itu. Tapi Inka lebih berintrospeksi diri bahwa ini mungkin maksudnya bukan ujian tapi tegurannya bahwa mungkin Inka banyak menunda-nunda hal yang baik gitu. Salah satunya pada waktu itu memang sudah pengen berhijab, terus kan berangkat umroh dan sebagainya. Tapi masih belum. Maksudnya disibukkan dengan duniawi. Maksudnya masih ini nih jadwal show saya banyak nih gini. Akhirnya setelah dikasih jadwal show banyak, membuat grup band dan sebagainya ditunda-tunda, akhirnya jatuh lupa makan, terus malam jadi siang jadi pagi gitu, jadi ketuker-tuker tidurnya jadi nggak sehat hidupnya. Jadi jadwal show padat ya? Iya, karena akibatnya kena sakit mah akut. Pantesan jadwal show padat gimana cari pacarnya? Oke, nah ini karena kekhawatiran biasanya kan jadwal show padat jadi belum mau berhijab. Pada saat kamu memutuskan akhirnya untuk berhijab, apa yang terjadi kemudian ternyata? Jadi waktu itu memang ada, mudah-mudahan itu adalah hidayah ya. Waktu itu waktu sakit itu Inka memang bermimpi dan di mimpi itu memang ada satu seperti orang yang bersorban itu bilang sama Inka karena Inka ada rasa takut dalam kondisi sakit, ada satu semut berjalan. Asalnya satu semut saja. Udah gitu Inka bilang ini saya kan nggak kenal itu Bapak Kiai yang bersorban itu karena dalam mimpi ya. Terus kok lama-lama semutnya banyak gitu ya. Semutnya banyak. Udah gitu Bapak itu bilang saya bilangnya Pak Kiai gitu. Pak Kiai saya masih ingat Pak Kiai itu apa? Itu semut tapi kamu jangan sentil satu pun juga jangan kamu sentuh apalagi sampai dimatiin gitu. Biarkan dia berjalan ke arahmu.
Terus saya terdiam dalam keadaan aku diam dalam keadaan agak sedikit ketakutan dan bergetar semua tubuh aku tuh bergetar banget karena saking takutnya apa yang ditakutkan karena semutnya makin lama makin banyak gitu. Nah setelah itu berjalan ke arah tubuh Inka dalam kondisi Inka sakit itu lemah, jadi setengah sadar setengah enggak sih sebenarnya gitu ya waktu tidur itu. Kemudian si semut itu berjalan ke arah muka. Kan makin takut ya, bukan geli tapi makin takutnya diapain gitu ya. Terus tetap bapak itu bilang kamu diam gitu. Akhirnya semut itu berkerumun banyak terus menutupi rambut Inka yang tergurai panjang begitu dalam kondisi sakit, terus menutup hijab berwarna hitam ya semutnya karena semut hitam gitu dan besar semutnya. Terus kemudian menutupi sampai di bawah sini panjang. Terus akhirnya ya nggak lama desa alhamdulillah saya tidak ingin memutuskan lagi untuk menunda kebaikan lagi untuk berhijab. Akhirnya alhamdulillah saya berhijab. Tapi setelah kamu berhijab, show menyanyi apa itu masih ada atau masih ada. Jadwalnya masih pagi menjadi malam-malam ya, jadi cuman siang. mungkin lebih selektif lagi. Mungkin kalau dulu kan ada kadang-kadang acara yang kita istilahnya tidak selektif gitu ya, tidak selektif. Semua diambil. Tapi kalau sekarang Inka memilih sama manajerku tolong acara yang mungkin lebih nyaman di hati Inka gitu. Okay. Kita mau bahas lagi yang berikut adalah mengenai satu tadi dari pembahasan itu adalah jodohnya. Itu kenapa? Apakah dia sangat pilih-pilih atau kalau banyak show gitu ya? Setelah berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Kayaknya kepo banget nih. Pengen tahu ya, ini kita lagi mikir-mikir dijodohin sama siapa ya, Inka Kristi gitu ya, apa sama Mbak Im Wong. Jangan kasihan Inka Kristi. Kasihan. Mbak Im Wong nggak jelas soalnya. Oke, kita lihat ada artikel bunyinya adalah Inka Kristi utamakan jodoh katanya ketimbang bisnis. Masa iya? Coba kenapa sih Bu belum punya pacar itu kenapa? Karena sibuk banget kah? Atau kamu punya kriteria yang susah banget dicarinya? Enggak sih sebenarnya, mungkin kalau memang waktu di usia belasan itu memang disibukkan dengan menyanyi ya, terus di usia udah mulai 20 itu sama aku mikirnya mereka itu teman-teman di band itu berpikirnya mereka itu adalah teman gitu, jadi dan semuanya rata-rata laki-laki, jadi memang sudah terbiasa seperti itu. Keenakan berteman aja gitu. Aja. Terus ada nggak sih yang kamu taksir tapi di antara anak band itu? Ada pasti ya kan. Aku sebenarnya kalau mau jujur kalau misalkan menaksir sama orang biasanya lebih malu, lebih ngumpet gitu biasanya. Kalau misalkan ada suka malah lebih ngumpet biasanya. Jadi cowoknya mana tahu kalau iya, jadi susah. Jadi kalau mau kriteria kamu cowoknya tuh sukanya kayak apa sih, Inka? Sebetulnya sih yang sayang sama mama aku karena mama aku kan sekarang sendiri, papa kan udah nggak ada ya dari usia aku kecil. Terus aku mendambakan seseorang ya wajar ya kalau misalkan wanita itu ya bukannya Inka menutup hati tapi memang harus memilihkan ya. Sampai sekarang memang harus dipilih dan salah satunya adalah memang yang diizinin direstuin sama orang tuanya dan sayang juga sama mamaku juga gitu. Jadi aku pengen bukan hanya sayang sama aku tapi sama ibuku juga. Oke, emang pernah punya ada cowok yang nggak direstuin sama orang tuanya gitu dan nggak sayang sama mama kamu? Jawab jangan ya. Ini gak usah dijawab aja, udah jelas artinya iya gitu ya. Itu jadi enggak sih, jadi itu kalau itu mungkin Inka bilang mungkin memang belum waktunya, belum jodohnya. Jadi apapun yang pernah terjadi dalam hidup Inka itu adalah masa lalu dan saya pengen hidup di masa yang sekarang. Dia dan itu kriterianya. Iya, yang direstui baik sama orang tua. Yang jelas satu iman, satu visi. Oke. Tapi kalau ciri fisik itu ada nggak sih kamu yang biasanya kamu suka tuh fisiknya tertentu gitu kan, kadang-kadang ada tuh. Iya. Kalau kamu sukanya kayak gimana? Saya suka cowok yang senang olahraga sebenarnya. Karena dulunya karena Inka ini dulu juga ini loh atlet karate. Iya kan, karate. Jadi ceritanya dulu dia itu gak pengen jadi penyanyi ya, gimana ceritanya? Enggak. Jadi waktu itu memang dari kecil memang papa aku mendidik anak-anak yang khususnya perempuan itu memang harus menjadi seorang bela diri. Jadi ya karena untuk membela diri ya karena khawatir ya papa gitu. Iya kan. Jadi yang membujuk kamu untuk menyanyi adalah ibuku. Jadi ibuku lebih suka menyanyi karena dikhawatirkan kalau menjadi seorang atlet itu
katanya nanti banyak musuh, banyak yang nantangin, banyak yang segar. Terus aku kalau mau bertanding bela diri itu suka sembunyi-sembunyi. Hati-hati makanya zaman Inka Kristi nggak boleh macam-macam. Nanti gitu ya. Oke, ini ada kotak kejujuran. Coba kamu pilih. Coba ada 3 kotak. Kamu pengen pertanyaan mana dulu yang kita tanya? Silahkan. Asmara. Mana yang pilih aja? Ini pengen tahu Asmara. Karir atau masa depan? Masa depan aja. Oke, masa depan. 3 hal di masa lalu. Tetap pertanyaan masa depan. Tiga hal di masa lalu yang belum bisa diraih tapi kamu ingin agar bisa diraih di masa depan. Iya, menikah. 1, menikah. Oke, terus apa lagi 3 hal? Punya anak. Punya anak. Yang ketiga? Berumah tangga. Masuk surga. Masuk surga. Amin. Oke ya. Jadi kira-kira apa yang membuat kamu kadang-kadang kalau cari cowok tuh kayak yang dipikir-pikir panjang gitu tuh apa sih? Karena kalau kan harus dijalanin dulu sebelum tahu kamu disetujui atau ibu mama setuju atau enggak. Sebetulnya sih pengennya sih kalau udah kenal sama cowok dan cowok itu memang niatnya tulus, baik, kelihatannya baik. Ya sepertinya udah, maksudnya nggak usah terlalu lama untuk berpacaran karena saya juga tipikal orang yang sebenarnya tidak suka terlalu pacaran lama-lama ya. Langsung pasti-pasti aja ya. Tapi banyak dong pasti yang naksir kamu, Inka, harusnya. Ya kan ini pasti imut-imut banget gitu ya. Gimana ya, jujur harus jujur ya. Iya. Ya kalau yang mendekati pasti banyak. Ada. Tapi jangan bilang banyak dong, ada. Ada. Ntar Tapi, iya deh. apa yang membuat kamu nggak serak? Yang buat nggak serak ya mungkin memang belum nemu aja, belum maksudnya belum begitu ketemu orang itu aku tuh harus merasakan bumi itu berguncang. Jadi pada saat ketemu cowok kita harus goyang-goyang itu ya. Baik, kotak yang mana lagi yang mau kalian tanya? Next ini pertanyaan ini. Oke, 10 tahun ke depan Inka, kamu membayangin apa yang kamu Inka Kristi akan menjadi seperti apa sih 10 tahun ke depan? Yang jelas sih kalau misalkan saya diizinkan sama suami untuk masih berkarir, insya Allah saya akan tetap berkarir, tapi itu pun atas izin suami. Jadi kalau suami ketemu yang nggak usah, kamu nggak usah nyanyi. Nggak apa-apa. Aku aja yang menyediakan semua kebutuhanmu. 1 miliar sebulan gitu. Jadi yang jelas sih saya pengen hidup dalam satu rumah tangga yang istilahnya yang diridhoi sama Allah. Amin. Terus yang tujuannya itu satu visi, dan memang tujuan kita pada visi kamu apa? Visi misi aku tuh nggak jelas, saya ingin istiqomah di jalan Allah aja gitu. Oke, baik. Kira ke karir. Karir udah ya? Karir. Kemana? Karir. Pertanyaan ke karir ya. Aku yang milih loh ini kayak. Oh ya, pertanyaan buat Inka Kristi. Jawab dengan jujur ya. Honor paling tinggi itu berapa? Mau tahu aja ya. Yang jelas nggak pakai miliaran kali, Bu. Belum miliaran. Enggak belum miliaran. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini dari hasil menyanyi itu bisa membuahkan istilahnya rumah sendiri gitu ya, maksudnya buat mama, terus kepribadian yang pribadi gitu, kebutuhan pribadi itu yang memang untuk kerja juga gitu. Kalau honor terendah yang pernah kamu terima waktu zaman dari jauh banget? 25.000. 25.000 itu umur berapa waktu itu? 15 tahun. 15 tahun itu dibayar waktu duet sama enggak 13 tahun. Oh, 13 tahun. 13 tahun udah nyanyi ya. Dibeliin apa? 25.000 gede loh waktu umur 13 tahun juga. 13 tahun itu karena kan memang masih sekolah, jadi hari itu juga habis gitu. Karena kan mikirnya kan gede banget ya gitu ya, 15.000, 25.000. Karena waktu itu aku suka main sepatu roda ya, jadi habisnya main sepatu roda gitu duitnya. Kamu main sepatu roda sama siapa? Ma Olga dan sepatu roda. Film zaman dulu ya, mohon maaf yang baru lahir ya. Oke. Oke, Inka, kan kamu kemarin hits itu dengan Amy Search. Sekarang kalau kamu duet lagi, kamu tuh pengen nggak ada bayangan duetnya sama siapa? Mungkin sama Judika. Oh, Judika. Ya, Judika. Ya, karena memang salah satunya kita memang kenal juga, dan mungkin dari sisi suara memang kita ada kesamaan. Kalau misalnya sama perempuan, mau nggak kamu duet sama yang satu ini? Kita lihat profilnya. Irma Darmawangsa, pedangdut kelahiran Jakarta 4 Februari 1984, mulai dikenal masyarakat ketika dirinya merilis single berjudul Sir Gobang Gosir. Lagu itu sukses di pasaran termasuk dengan ciri khas goyangan Irma yang dinamai Goyang Donat. Ini cerita tentang pasangan kekasih. Hal lain membuat nama Irma menjadi perhatian masyarakat ketika dirinya sempat menjalin asmara dengan Dwi Andika pada Juli tahun 2012. 3 tahun menjalin asmara, hubungan itu kandas. Padahal saat itu Andika dan Irma tampak serius ke pelaminan. Kabarnya hubungan itu kandas karena mendapat pertentangan dari ibunda Andika mengingat status Irma yang janda 1 anak.
Namun pada bulan September kemarin Irma dan Dwi Andika dikabarkan kembali dekat ketika Dika menghadiri acara ulang tahun anak Irma, Gibran, di sebuah restoran di kawasan Menteng. Momen ulang tahun Gibran bersama Irma itu sempat diposting Dika di Instagram. Bahkan Andika sampai harus mengedit caption postingannya sendiri dengan menambahkan note jika dari kemarin dirinya sengaja menghapus komen-komen netizen yang bilang mereka CLBK. Bagi Dika walaupun mantan, rasa sayang itu tak akan pernah hilang dan sedrama apapun kisah kemarin, bagi Dika itu adalah bagian dari proses untuk menjadi yang lebih baik. Benarkah Irma sudah siap memberi Dika kesempatan kedua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Duet sama Irma Darmawansa karena dulu kamu penyanyi rock ya? Oh ya. Pernah. Terus kenapa jadi penyanyi dangdut? Dulu aku nyanyi di kafe keliling rock gitu. Tapi kan itu kan ada 3 penyanyi. Jadi bagiannya masing-masing, ada satunya top 40, spesialis top 40. Kamu? Aku yang rocknya. Oh, kamu rock. Coba nyanyiin lagu Andai Dipisah. Jadi nyanyi. Coba. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan pudar gelora cinta. Sambil goyang dipisah. Kita akan kembali lagi, tetap di lagi. Ada artikel buat Irma Darmawangsa. Ini artikel yang pertama, coba kita lihat. Bunyinya adalah Irma bule meninggal, keluarga Irma Darmawangsa yang panik waktu itu ya. Gimana sih itu ceritanya? Iya, kan aku pas lagi di luar kota tuh. Terus kejadian Irma bule itu meninggal kan. Orang pada nelfonin. Nah, karena aku lagi di panggung kan nggak megang handphone kan. Jadi handphone aku titipkan ke manajer aku. Semuanya panik nelfonin katanya. Terus pas udah aku selesai nyanyi, aku buka, bener nggak Irma meninggal, bener nggak gitu-gitu. Aku bilang lah, kok pada nyumpain aku meninggal gitu kan. Terus akhirnya nerima telepon juga dari mama. Kok nggak apa-apa, aku baik-baik aja katanya gitu. Aku bilang kenapa sih? Ini kok ada berita kok meninggal katanya gitu. Karena sama-sama Irma ya. Dan rambutnya begini lagi. Sama-sama bule lempong. Iya, ternyata bukan Irma yang ini. Dia tuh emang beritanya apa sih? Iya, katanya ada penyanyi dangdut meninggal dipatok ular. Kan kita nggak pernah bobo ular. Ularnya kalau ada juga ditinggal di rumah. Jadi siapa aja yang nanya Kak? Mama nanya. Semua. Cowok ada cowok yang nanya nggak? Teman dekat? Nggak tahu deh siapa yang nanya. Aku sudah trauma sama laki-laki. Masa sih. Coba kita lihat artikel berikut. Akhirnya akur Irma Darmawangsa dan Dwi Andika balikan, tanda tanya. Ini gara-gara ulang tahun anak kamu ya kemarin ya? Oh iya, Gibran. Datang ada fotonya. Aku sebenarnya lihatnya udah lama loh. Aku langsung gini, langsung aku zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Apa tuh ceritanya? Langsung kartunnya keluarnya. Gitu. Gimana? Enggak, jadi kan Dika itu hafal banget sama tanggal ulang tahunnya Gibran gitu. Terus dia nelpon pas jam 12 lewat. Jam 12 lewat. Teleponnya ke aku. Ya iyalah ke kamu ya. Terus dia bilang, Beb, Gibran ulang tahun ya, sama ulang tahunnya Gibran mana aku mau ngomong gitu. Kan dia emang sebelumnya sih emang sering FaceTime kan. Aku bilang, kamu nelfon jam segini udah tidur. Aku bilang, anakku kan ada juga aku. Mau ngomong mamanya. Terus Dia bilang, enggak, aku cuma mau ngucapin selamat ulang tahun kata gitu. Terus aku bilang, nanti aja kalau mau dateng, aku bilang gitu. Kemana? Kan mau dirayain ulang tahunnya Gibran. Ya udah, aku sih nanti mau ada kerjaan. Di sini ngomong gitu. Aku ya kalau kejar ya kasih tahu aja. Sok jual mahal banget sih ya. Terus ya aku sih juga kan asal ngomong aja. Ya udah, kalau memang mau datang aja sih, kalau enggak ya. Jadi aku nggak yang ngasih undangan khusus karena dia saat itu nelpon. Kan memang pas ulang tahun anakku, aku rayanya pas tanggal 25-nya itu. Karena dia ulang tahunnya tapi tanggal 25. ternyata dia datang. Hah? Ternyata Andika datang di ulang tahun itu. Datang tiba-tiba itu juga datang pas udah mau bubaran. Setengah jalan lah ya, acara udah setengah jalan tuh dia udah. Disempet-sempetin dong. Datang dengan topi-topi apa sih ala-ala
kelinci gitu, mungkin mau sok-sok anak-anakan kali. Tunggu. Ini kan dulu putusnya udah agak lama gitu ya, Ma. Itu dia nelpon lagi baru setelah sekian lama atau sebelum-sebelumnya juga akrab nelpon? Enggak, awalnya sih kita sempat ada clash lah gitu kan. Terus enggak pernah telepon, udah lost kontak apa, aku baik ke dia, baik ke sahabat-sahabatnya, baik ke manajernya Mbak Lydia, males aku telepon-telepon gitu kan. Udahlah, aku pikir udahlah baik gitu. Nah, terus ada salah satu sahabat kita, sahabat aku, sahabatnya Dika juga yang nelfon terus, ayo Ma, gue ulang tahun makan yuk, gue traktir lu. Tapi ini gue kasih tau duluan nih, ada Dika juga nih, kata dia gitu. Aku bilang, lo ngapain lo ajak dia? Lah kan lu datang, tapi kamu datang? Datang kan. Tapi begitu gitu ya? Ya agak-agak gimana gitu. Salah, cuman kata dia, ya udah pas kita datang makan, ya temanku itu yang ngasih tau, udahlah kalian baik ngapain sih? Kalau misalnya Dika ngajak balikan mau nggak sih? Maharnya apa? Maharnya mau nggak tapi saya tuh orang Makassar, biasa tuh kalau orang Makassar tuh harus ada maharnya tuh nggak apa? Topi gitu. kelinci. Cuma buat anak saya aja. Tapi kalau misalnya ketemu lagi sama Dika gitu, terus dia ngomong, aduh Beb, kita coba lagi yuk gitu, kamu jawab apa? Masih ngarep. Mulut lo ya, masih ngarep. Emang bener. Saya tidak mau dihempas datang. Seenaknya aja kan ya. Maaf, ternyata mama kurang ini. Akhirnya Tatonya nelfon lagi. Kamu penampilannya cantik kalau aku lihat di Instagram gini-gini. Pertahankan ya seperti itu ya. Kita kan harus berbunga-bunga lagi. Besok-besok Ma, aku ditelepon mama katanya jangan begini, kamu jauhin ya. Aku suruh ini jauhin ya. Drop lagi. Nggak punya pendirian. Iya Mbak. Ceritanya pengen surprise, kelihatannya pengen gagah, pengen begini. Tas banyak banget di sini, ya. Jadinya repot begini. Tepuk tangan buat Dwi Andika. Silakan duduk Dwi Andika. Iya, ngomong apa tadi? Tadi pengen balikan ya. Gara-gara mulut rumah. Nyenengin dia aja nih, bayaran. Silakan. Maaf ya Bu. Ini buat apa? Inka Klisi. Ya, ada Bu Haji. Oh iya benar. Bu Inka, ini anak dua ini ya. Dari dulu kan pertama datang ke Rumpi jadian, habis itu datang ke Rumpi udah putus, habis itu datang ke Rumpi lagi nggak tahu deh ini gimana ya. Coba kita lihat inilah pasangan Dwi Andika dan Irma Dharmawangsa ketika datang ke Rumpi, kita lihat videonya sama-sama. Masih ada? Itu lama banget ya, aku masih kurus banget loh di situ. Salah fokus. Iya. Jadi gimana? Masa-masa drama lah. Sekarang masa apa kalau sekarang? Kalau sekarang udah beda, aku diundang ke sini sebagai pengganti teman duetnya Inka Klisi. Oh iya. Saya amis. Iya, rambutnya udah kayak amis. Iya, rambutnya udah mirip. Kita mau tanya sebenarnya sekarang sama Dwi Andika, apa maksudnya dia telepon ngasih ucapan selamat itu sebenarnya buat anaknya apa buat ibunya? Selamat ikuti jadwalnya tetap di Rumpi. Baiklah, dua pasangan ini saya dudukkan di kursi pelaminan. Bukan. Amin. Gue sih belum pernah ngerasain. Kalau kursi pelaminan kayak gini. Tapi pengen. Pengen lah. Sama siapa dia? Ya sama siapa aja lah yang cocok.
Dia bilang kata kursi pelaminan kayak gini keram ya. Pegel duduknya begini. Iya. Kan pengantin mana ada yang duduk sih, orang berdiri juga. Ini kursinya panas. Oke, baiklah. Kalian berdua kan sudah sering duduk di kursi ini ya kan? Sudah sering dipanas-panasin. Udah tahu dong kalau harus lemes-lemesin juga badannya untuk jawab secara jujur apa adanya. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta kepada Irma Darmawangsa dan Dwi Andika. Yes. Dua-duanya. Langsung nih. Fitnah atau fakta bahwa pada saat kalian itu pacaran waktu itu pacaran yang hampir 3 tahun lamanya itu, terus putus, terus nyambung lagi, terus putus, terus nyambung lagi. Kalian itu sama-sama masih suka telepon dan jalan sama mantan pacar. Fitnah atau fakta? Siapa nih yang jawab? Kamu. Oh, aku. Fakta lah. Fakta ya? Iya. Mantan yang mana? Sama siapa aja, karena gini, aku tuh selalu punya dijelasin nggak apa-apa ya, dijelasin nggak apa-apa ya. Karena dalam relationship itu ketika kita udah pacaran sama seseorang akhirnya putus, kenapa kita harus bermusuhan gitu? Kalau bisa selalu di-keep untuk menjalin tali silaturahmi. Tapi dia tahu nggak kalau kamu masih suka jalan sama mantan? Tahu. Marah nggak kalau waktu itu tahu? Marah, berantem. Kan bilangnya aku lagi pergi ya sama Kiki, aku lagi pergi sama Ricky, aku lagi pergi gitu. Waktu itu kamu ngomongnya begitu. Enggak, kan mantan-mantan aku kan rata-rata artis semua ya. Iya, terus. Jadi syuting bareng, terus setelah syuting bareng tuh kadang-kadang suka jalan bareng gitu. Ini kan masih pacaran ya, masih berantem ya? Dulu. Oh iya, dulu. Gitu. Kamu pernah pacaran jalan sama mantan waktu pacaran sama Dika? Ya bukan mantan pacar ya, yang pasti kan yang dia yang mau ketemu dengan anaknya itu nggak apa-apa dong. Iya. Fitnah atau fakta Irma Darmawangsa bahwa salah satu mantan pacar kamu yang pernah kamu jadiin pacar itu adalah Sandy Tumiwa. Fitnah atau fakta? Iya. Fakta ini gak ada orang yang tahu loh. Tapi udah lama. Umur berapa itu? Masa-masa SMA. Oh, SMA. Udah lama sih. Kamu tahu nggak? Tahu. Oh, kok tahu? Tahu kok mukanya tapi bisa gini. Enggak, dia cerita semuanya. Cerita Cuman semuanya. hampir lupa sih karena udah nggak terlalu penting lah masa lalu. Fitnah atau fakta? Irma Darmawangsa bahwa sebelum terkenal seperti sekarang kamu itu kalau nyanyi selalu ditemenin sama mama naik mobil bak yang ditutup dengan terpal agar tidak kena tilang polisi. Oh iya. Mama iya. Iya, mobil back sound system. Oh, Kan kalau back sound system kan belakangnya terbuka. Jadi ditutup speakernya itu tutupin pakai terpal biru kan. Nah, aku harus ngumpet di dalamnya tutup. Dalam gitu. terpal? Iya, sama mama. oh serius? Umur berapa itu waktu itu? Ini masih SD, masih ya kita yang sering bolak-balik ke tempat-tempat hiburan kan aku dulu regulernya di sana yang awal-awal dibayar pakai nasi box gitu. Mama jadi sampai sekarang pun mama masih sering nganter kamu juga kalau? Masih kalau ada kesempatan mama, papi masih suka nganter gitu. Fitnah atau fakta? Irma Darmawangsa, kamu itu pernah dikasih kalung oleh Dwi Andika, tetapi setelah putus kalungnya kamu jual dan kamu beliin batu bacan. Fitnah atau fakta? Itu tuh. Gue juga masih belum ada kepastian yang sampai ditanya sekarang. aku bukan kamu. Enggak, gue juga belum ada kepastian sampai sekarang. ditanya Kemana aku. kalungnya? Kemana kalungnya? Dijual. Beneran? Enggak beneran. Enggak kan saat itu kan Bacan lagi naik-naiknya yang bapak. Iya. Dia tuh ada yang nawarin aku, kebetulan jadi aku ikut Ih, dia mah. komunitas gitu kan. Komunitas batu bacan. Komunitas. Jadi aku pikir kan karena aku udah selesai sama dia gitu Iya, kan. udah. Sedih loh. Buat apa gitu loh kita. Kalung loh. Tapi kepotong juga atau aku jual juga agak-agak kepotong 10% lah. Enggak nyampe 10%. Itu berlian emang? Berlian, tapi berliannya kecil. Untung bacang. Aduh. Bacang bukan bacang ya. Kamu tukar bacang. Tapi aku jadi untung. Fitnah atau fakta Andika? Ya. Kamu itu kesel kalau Irma lagi ngomel-ngomel karena kalau Irma lagi marah-marah itu mulutnya suka monyong-monyong. Fitnah atau fakta? Emang dia mah bawel tuh, lihat aja mulutnya begitu tuh. Tuh. Cantiknya mana cantiknya? Enggak gitu. Tadi yang tadi. Nah, udah bisa kebaca kan? Kalau lagi bawel gimana? Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada pasangan ini untuk saling tanya satu sama lain. Kamu boleh tanya ke dia harus jawab dengan jujur fitnah atau fakta. Kamu juga boleh tanya ke Dwi Andika yang jawabannya harus fitnah atau fakta. Siapa duluan yang mau nih? Irma dulu. Udah deh. Kamu dulu aja. Irma dulu. Apa?
Apakah benar kamu waktu ninggalin aku alasannya karena mama atau karena perempuan lain? Fitnah atau fakta? Kamu tuh ninggalin Irma alasannya karena mama itu sebenarnya cuma alasan doang, padahal sebenarnya karena perempuan lain. Fitnah atau fakta? Gue gak berani ngomong deh, serah karena penonton aja deh. Harus jawab, fitnah atau fakta? Ya karena Fitnah atau fakta? Karena mama itu fitnah atau fakta? Ya karena ada alasan aja lah, alasan tertentu. Ya. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya karena cewek lain. Ya bisa jadi bukan ya. Cewek lain itu akhirnya kamu nyesel nggak akhirnya ninggalin dia gara-gara cewek lain itu? Lumayan sih. Oh iya. Ya lumayan lah. Jawabannya apa? Ya udah itu nggak usah jawab lagi ah. Jadi bukan karena mamanya, alasan doang dia. Enggak, karena ada cerita aja di balik. Soalnya aku itu waktu kemarin Mama Terry, kan mamanya Mama Terry ulang tahun, aku mengucapkan happy birthday. Fan-fan aja sih kita gitu. Wah, kamu sekarang giliran kamu nanya ke Irma Dharma Wangsa. Silakan. Oke. Tadi sempat dengar katanya kalau mau balikan emang mau. Itu mah ya. Langsung aja kepoin aja. Gak usah pakai basa-basi, langsung aja. Bahwa kamu masih ngarep balikan sama Dwi Andika. Jawabannya setelah yang satu ini tetap di Ruby. No secret. Suruh jawab sekarang Irma Dharma Wangsanya. Irma jawab. Kalau kamu masih pengen balikan ya, gimana tadi pertanyaannya? Kalau kamu pengen balikan, masukin cincin yang ada di jari kamu ke jarinya Dwi Andika. Kenapa lu yang protes sayang? Mahal. Kalau gue juga mahal sama aja. Kalau gue udah hilang. Tapi kalau kamu biar balik modal. Kalau kamu masih berharap kamu ingin Dwi Andika tetap berada di sekitar kehidupan kamu, coba dielus pipinya. Ayo coba. Kalau nggak saya pinjemin nih cincin endorsan saya pinjemin. Cincin endorsan. Buat apa? Buat kalau misalnya kamu pengen masukin cincin ini aja, kalau sayang sama yang itu pindahin ke sini. Itu kan. Berarti dia ngambil dong. Itu untungnya di aku. Nih aku kasih nih. Pertanyaannya apa tadi? Kalau kamu mau punya kepikiran bakal mungkin suatu hari balikan sama Dwi Andika, tuh kasih cincinnya ke Dwi Andika. Hitung ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Iya loh, aku belum punya cincin loh ya. Jadi sama Dwi Andika ngapain dong? Silaturahmi aja dulu dengan baik gitu kita. Apa diwakilin? Tunggu. Jadi kita berdua. Saya mendengar kata yang agak ini. Silaturahmi aja dulu. Oke. Habis itu baru deh. Oke. Kita melihat dulu ke depannya nanti bagaimana sesuai berjalannya waktu. Kalau kamu emang kamu pengen balikan lagi sama Irma Dharma Wangsa? Ada kepikiran? Ternyata setelah kamu ketemu banyak cewek, ternyata Irma Dharma Wangsa adalah. Iya, sekarang. Jawab dong aja awal. Yang jelas kan sekarang sering berkomunikasi lagi, terus juga gue udah sayang banget sama Ibang gitu, Gibran. Bener. Jadi, Ibang mau punya papa baru. Tahu-tahu Ibang ngomong gini, nggak mau nanti hempas datang lagi. Oke, sekarang kita tanya sama
Inka Kristi, setelah kamu melihat pasangan ini yang begitu complicated begitu ya, kamu membayangkan kalau kamu punya pacar akan kayak apa pacarnya? Dia juga nakut-nakutin, maksudnya ini pelajaran ya buat Inka sendiri ya. Kalau aku sih kalau udah ngerasa cocok dan udah jreng aja gitu, jangan dilama-lamain gitu. Tapi kalau ngeliat pasangan ini, wah luar biasa sekali gitu. Kalau mau sini. Jadi kalau main Kak Kristi, kalau ada cowok yang suka langsung utarakan niatnya serius dengan niat yang baik ya, seiman dan harus juga sayang sama mamanya. Oke. Demikian pula pasti kalian berdua juga ingin supaya orang tua juga sama-sama menyetujui ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ini bertiga semuanya enteng jodoh. Amin. Tangan dong buat mereka semua. Inka terima kasih, Irma terima kasih, Danika terima kasih buat Anda Terima kasih cincin. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Ruby No Secret.